بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه باب وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أعظ الله ابن عبد الله أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ساتره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Kalau di Jawahirul Bukhari bab mubayatihi sallallahu alaihi wasallam di ashabih. Ini bab menerangkan baiat. Nah, salah satu istimbatnya ahlu thariqah tentang baiat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali Nabi sering, ini pakai kalimat sering, jadi tidak satu kali dua kali. Sering Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat, bayi'uni, berbayatlah kepada saya. Di antara bayat yang terkenal itu bayatul aqabah al-ula, bayatul aqabah al-thaniyah, dan bayatul ridwan. Sumpah janji bayat itu. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit. Sayyidina Ubadah ibn Samit ini di syarah Jawahirul Bukhari diterangkan sahabat yang riwayat hidupnya sangat bagus, tidak ada celah, tidak ada aib. Ya semua sahabat bagus ya. Biayyihim kita ada itum kata Nabi. Sahabat mana saja dijadikan petunjuk, kalian pasti mendapat jalan yang lurus. Tapi kan tetap ada tingkat-tingkat. Tetap ada tingkat. Yang paling tinggi ya sahabat tempat itu, Sadatuna Abu Bakar wa Umar, Uthman wa Ali. Itu paling tinggi. Kemudian sahabat yang hijrah dengan Nabi kan disebut dalam banyak dalil itu hajaru. Malah hadis biasanya di kitab-kitab hadis yang pertama kali innamal a'malu binniyat itu kan masalah hijrah, sahabat yang hijrah. Beda magamnya, derajatnya di sisi Allah dengan sahabat yang menjadi sahabat setelah Futuh Makkah, itu beda. Insyaallah nanti kalau sampai babnya saya bacakan tafawutu darajatis sahabat. Pertama ini, kedua ini, tiga. Tapi semuanya indah ahli sunnah wal jamaah kulluhum ulul.
semuanya adil, riwayatnya diterima. 3. Karena itu kalau ada hadis tidak menyebut nama sahabat an ba'di ashabin Nabi, boleh, tidak ada masalah. Karena sahabat semuanya udul, maqbulur riwayah, riwayahnya diterima. Dari mana ulama mustalah mengambil istinbat kalau semua sahabat itu riwayatnya diterima? Di antaranya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Diibaratkan Nabi seperti bintang di langit. Kita mengambil jalan petunjuk dari sahabat mana saja pasti mendapatkan hidayah. Ini Ubadah ibn Samit ini mempunyai fadail. Di antaranya beliau termasuk Ahlul Badr. Kalau sahabat sudah masuk Ahlul Badr itu manggabah azimah yang sampai sekarang dirasakan faedahnya oleh umat Islam, terutama kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang Nahdlatul Ulama. Saya kira yang bertawassul bi Ahlil Badri ya Allah itu bukan hanya orang NU saja yang tidak masuk organisasi NU, asal Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya memakai tawassul itu. Bahkan saya pernah bertemu satu murid Habib Salim bin Jindan di Madura, sekarang sudah meninggal. Saya bertemu beliau, orang Madura, namanya Pak Abdul Razak. Waktu itu sudah sepuh. Saya diberi catatan oleh beliau tawassulnya, karangan ini Habib Salim dengan Ahlul Badr. Mirip dengan tawassul NU, tapi bukan itu, beda lagi. Bukan hanya Ahlul Badr saja yang ditawasuli, termasuk Ahlul Zambal. InsyaAllah kapan-kapan saya bacakan. Jadi artinya masih mujarrab dan akan tetap mujarrab orang yang bertawassul dengan Ahlul Badr ila yaumil qiyamah. Maknanya apa? Haula Ahlul Badr itu mahbubuna indallah, dicintai Allah, dosanya diampuni. Kalau itu malah binasil hadis, dosanya diampuni. Yang unik ditawasuli, boleh silakan Anda coba sendiri setelah pengajian saya ini. Yang punya hajat coba khususan ila Ahlul Badr wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Baca Fatihah khusus untuk Ahlul Badr. Utlubu minallah hawaijakum. Silakan dipraktekkan. Jumlah Ahlul Badr yang ditawasuli itu 313. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu, angka itu kan juga ciptaan Tuhan yang menentukan angka Ahlul Badr 313 Allah, yang menentukan adadur Rasul 313 juga Allah. Berarti ada sir di sini, ada rahasia. Saya baca tapi tidak lengkap, cuplikan-cuplikannya saja, sebab ini bukan sedang belajar tafsir, sedang belajar hadis, hanya sekedar saja menukil tentang Badr. Tafsir Munir juz 1 halaman 429. Fa innahum kharaju wa hum 313. 313. Waktu perang Badar. Yuqatiluna alfa rajulin. Musuhnya jumlahnya 1000. 313 lawan 1000, tapi menang. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di perang Badar, baik sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelumnya itu ada ru'yatul Rasulullah SAW, itu nanti insyaallah di suratul Anfal itu dibahasnya. Kemudian nuzulul malaika. Terus ada yang unik lagi waktu kejadian Badar itu. Itu iblis kan jarang memunculkan dirinya dalam bentuk nyata manusia. Jarang sekali itu. Kalau bukan peristiwa besar tidak mungkin dia begitu. Paling iblis itu masuk ke hati orang, ke jalan darah orang yang akan maksiat didorong.
Dorongannya iblis itu luar biasa. Nyatanya pengikutnya banyak. Tambah kesini pengikut iblis dan setan tambah banyak. Artinya mereka hebat. Di dalam menyesatkan anak manusia itu hebat. Tanpa muncul dalam bentuk jasad saja sudah hebat. Tapi dalam peristiwa Badar muncul. Hanya ketakutan setelah melihat malaikat Jibril ada di pihak Nabi Muhammad SAW. Ketakutan kabur dia. Nanti di Suratul Anfal. Artinya apa? Ini kejadian besar. Berarti yang ikut perang Badar juga aulia, wali-wali besar. Lepas dari aulia, mereka juga sahabat. Boleh kita sebut aulia sahabat. Nah, di antara mereka perawi hadis ini, Sayyidina Ubadah ibn Samit. Ini salah satu ahli Badar. Tapi kalau mau tawassul langsung saja. Tawassul kepada jami ahli Badar. 213 ahli Badar wa ila hadratin Nabi baca Fatihah. Ada ba'dul ulama yang menyusun tawassul kepada ahli Badar dengan menyebut nama. Ada itu kitabnya, saya lupa namanya. Itu dibaca di tempat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya kira rekamannya juga ada. Silakan dicari saja. Yang membaca saudara beliau Sayyid Abbas. Saya pernah dengar itu. Tawassul kepada ahli Badar dengan menyebut nama satu persatu. Jadi ada ajaib perang Badar itu qabla, inda, dan ba'da. Sebelum kejadian, ketika terjadi, dan setelah. Kalau yang setelah ini ya yang kita rasakan ini. Kalau kita tawassul, diijabah oleh Allah. Dan selalu dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yatawassaluna bi ahli Badar. Ya, kalau yang qasidah yang tersebar luas di Indonesia, bi ahli badri Allah itu, salatullah salamullah itu ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah ila akhirih, bi ahli badri Allah itu ketika pengarangnya kisah apa saya lupa itu mengarang, malam kejadiannya itu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu mendapat isyarah dan mendatangi rumah si kiai ini. Nah, kalau sudah sekali Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sampai datang, Habib Alinya juga mendapat isyarah. Kalau saya tidak salah, tapi saya agak lupa ini, sudah lama ini saya dengar riwayat. Kalau saya tidak salah, yang mendatangi Habib Ali itu Rasulullah. InsyaAllah catatannya ada, saya simpan di buku saya. InsyaAllah kapan-kapan, saya tidak janji kapan, kalau ketemu saya bacakan riwayat lengkapnya. Al-Muhim, yang ada hubungan dengan Ahlul Badar, tawassul yang dikarang Kiai NU untuk dibaca bertawassul dengan Ahlul Badar ini dibenarkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bahkan Habib Ali sampai mendatangi si muallif bi isyarah min Rasulullah SAW. Maknanya bagaimana? Azamatu ahlil badr, berarti memang azim. Tawassul dengan ahlul badr itu boleh dipakai, luar biasa itu, berarti sangat azim, sangat hebat. Tapi orang baru bisa mengakui hebat kalau sudah merasakan sendiri. Jadi dicoba aja. Di Fatihai bi qada'i hawaijikum, minta kepada Allah bi barakati jami' ahlil badr. Pada hadrat Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. InsyaAllah nanti kalau saya ingat di akhir majelis saya pimpin sebentar. Natawassal bi ahli al-badr. Allah yaqdi hawaijana wa hawaijakum wa hawaijal muslimin. Khususan al-ahbab minhum. Jadi jumlah 313 melawan 1000. Kemudian menang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dijadikan catatan lagi. Walam yahdhur munafiqun fi Badr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wahid wa huwa Abdullah bin Ubay. Tapi si wahid ini pimpinan. Tidak hadir orang munafik. Biasanya kalau peperangan Nabi itu kan dihadiri munafikin. Sebab munafikin itu pakaiannya muslim, kumpul dengan muslimin, menikahi muslimah, mati dikubur di makbarah muslimin. Ya susah. Rata-rata peperangan Nabi itu dihadiri munafikin. Bahkan saya pernah mendapat faedah dari
Mbah Maimun Zubair Sarang, beliau pernah menerangkan, saya dengar itu. Beliau teliti di tarikh peperangan Nabi Muhammad SAW itu, yang menang pasti ada munafiknya. Waktu itu yang dibahas bukan orang munafik itu hebat, bukan ke sana. Munafik ya fidarkil asfal minan nar, jangan salah paham. Munafik fidarkil asfal minan nar, di neraka tempatnya paling bawah. Ini sedang membahas sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita tafakuri kan suka ada gharib, aneh kadang. Aneh binisbah lana ya, bukan binisbah lillah, binisbah lana. Kita yang bertafakkur merasa aneh. Ketika ulama meneliti peperangan Nabi yang dimenangkan oleh Nabi, sebab peperangannya Nabi itu sijal, kadang menang, kadang kalah. Yang dimenangkan oleh Rasul biasanya dihadiri orang-orang munafik. Nah, ini Badr termasuk. Meskipun satu, tapi Rois, pimpinan ini, Abdullah bin Ubay. Jadi gharib. Saya tidak tahu ada rahasia apa. Allah Subhanahu wa taala kok menakdirkan seperti itu. Dah habis fikir saya. Allahu akbar wa jalla jalaluhu wahdah. Kalau menurut pikiran saya kan harusnya bersih wali-wali ahlul jannah semua yang hadir perangnya Nabi. Cuma wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah taala menakdirkan sudah seperti itu. Tapi di sini ada hikmah. Karena itu kalau Anda memperjuangkan sesuatu untuk agama Allah Ta'ala, kebetulan di kelompok Anda ada munafik, ya sudah terima saja, dari sananya sudah begitu. Di zaman Nabi sendiri, hurubu Rasulullah SAW juga yahdhuruhal munafiqun, dihadiri oleh kaum munafik. Bahkan Badr dihadiri oleh Ra'isul Munafiqin, Abdullah bin Ubay. Selain hadir di Badr dan banyak di peperangan Nabi, beliau juga termasuk sahabat yang dibeat langsung oleh Nabi, bahkan menghadiri 2 beat. Beat Aqabah, beat Nabi di Aqabah yang pertama dihadiri oleh Sayyidina Ubadah ibn Samit tahun 12. Juga beat Nabi di Aqabah yang kedua. Aqabah itu gunung itu. Nanti kalau Anda haji Anda tahu ada Jumrah Aqabah itu. Itu tempat Nabi beat sahabat. Juga dihadiri oleh Sayyidina Ubadah ibn Samit. Bahkan beliau dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu nuqaba. Nuqaba itu jamak nagib. Pimpinan kelompok sahabat yang dibeat oleh Rasulullah SAW. Wa haulahu di sekeliling Nabi isabatun, sekelompok min ashabihi, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi'uni, berbeatlah kamu sekalian kepada aku Nabi Muhammad. Sebentar, teruskan masalah Sayyidina Ubadah sedikit. Beliau wafat dalam usia 77 tahun di Ramlah, Palestina pada tahun 34 Hijriah. Kembali ke hadis. Ala alla tusyriku billahi syai'an, agar kalian tidak syirik kepada Allah. Wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu, jangan kalian mendatangkan kebohongan. Taftarunahu, yang kalian membohongkan dengan kebohongan itu. Baina aidikum, di hadapan kalian, wa arjulikum, dan di belakang kalian. Wala ta'su fi ma'rufin,
Jangan kalian menentang di dalam kebaikan. Faman maka siapa orang wafa yang memenuhi janji minkum dari kamu sekalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah. Wa man asaba, barang siapa mengenai min dzalika dari mazkur syai'an, sesuatu, maksudnya mengenai ini menentang. Asaba min dzalika syai'an itu menentang. Fa'uqiba fid dunya, kemudian dia disiksa, masalan dia zina, kemudian dirajam. Rajam tadi fahuwa kafaratun lahu, menjadi kafarah, pembebas dosa. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa mengenai dari itu mazkur syai'an sesuatu, artinya menentang baiat ini, thumma satarahu Allah, kemudian Allah menutupinya. Ini juga ada sedikit pembahasan penting di sini. Zina jelas terkutuk, terlaknat ya. Tapi kalau Anda berzina, Anda tidak harus pengumuman. Na'udzubillah, jangan sampai saya dan Anda dijadikan ahli zina. Tapi Anda terjadi, tidak usah pengumuman, saya tadi zina, gitu. Nggak perlu itu. Sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, ya sudah. Taubat saja langsung kepada Allah. Tapi kalau ketahuan, nah itu yang harus dirajam. Itu pun ada syarat, harus negara Islam, apa segala macam. Mahallu dzalik fi kutubil fiqh. Silakan baca di kitab-kitab fikih dalam bab rajam. Fahuwa ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah, insya'a fa'anhu wa insya'a aqabah. Kalau Allah menghendaki Allah ampuni, apabila Allah menghendaki Allah siksa, terserah nanti fil akhirah. Fabaya'nahu ala dzalik, kemudian kami berbaiat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas itu yang disebut di depan tadi. Allahu a'lam bis-shawab, wa ilaihil marja' wal ma'ab, khususan ila arwah جميع أهل بدر بنيان الله تعالى يقضي حوائجنا الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية في أسرع ما يكون من الوقت. اللهم على العجل الساعة الوحى ببركة جميع أهل بدر، ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحوائجكم الدينية الدنيوية ولطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أهل البدر. الفاتح.